Nama saya Govina Carana, NIM 202062121039. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang elemen, dasar, dan bentuk. Lingkungan terdiri atas objek dan aksi yang dikombinasikan dalam dimensi dan visual dalam upaya untuk membuat modifikasi dan desain. Lingkungan penting untuk dipahami unsur-unsur desain atau disebut juga dengan elemen-elemen dasar dalam desain. Tiap elemen desain memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda bagi layout maupun desain itu sendiri. Elemen desain dapat menghasilkan berbagai layout tergantung bagaimana digunakan. Elemen-elemen desain terdiri atas satu titik. Pengertian titik adalah merupakan elemen dasar desain. Kumpulan titik dapat membentuk garis. Titik dapat berfungsi sebagai elemen pembeda, pemusat perhatian dalam kurung focal point, dan klimaks dalam sebuah desain lanskap. Garis adalah sebuah titik yang diperpanjang, yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Garis dapat berupa garis lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, paralel, ekspresif. 3. Bidang. Bidang adalah sebuah garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari arah asalnya. Sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki tinggi. 4. Ruang. Ruang adalah jarak antara atau daerah di sekitar sesuatu. Ruang dapat memberi kesan memisahkan atau menyatukan, menegaskan sebuah elemen, dan mengistirahatkan mata atau pandangan. 5. Bentuk. Bentuk adalah karakteristik pengenal volume yang utama. Bentuk juga adalah ciri utama yang menunjukkan suatu volume. Hal ini ditentukan oleh volume, wujud, dan hubungan antara bidang-bidang yang menggambarkan batas-batas. Secara konseptual, volume mempunyai 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. 6. Tekstur. Tekstur adalah gambaran mengenai sifat permukaan suatu benda. Tekstur menambah dimensi dan kekayaan sebuah layout, serta dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu seperti kasar, halus, licin, mengkilat, dan buram. 7. Warna. Warna adalah intensitas dan nilai pada permukaan bentuk. Fungsi utama warna dalam karya perancangan adalah A. Meningkatkan kualitas atau memberi nilai tambah. B. Sebagai media komunikasi yang memiliki makna untuk penyaluran kesan dan informasi. C. Untuk menutup kelemahan atau kekurangan suatu permukaan bentuk atau benda yang dianggap kurang menarik. Bentuk. Bentuk merupakan sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna. Bentuk biasa merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali, seperti kursi atau tubuh manusia. Bentuk biasa juga secara tidak langsung menunjukkan pada sebuah kondisi khusus di mana sesuatu bertindak atau memanifestasikan dirinya sendiri. Sifat-sifat bentuk yang saling terkait yang menentukan pola dan komposisi elemen-elemen yaitu posisi, yaitu lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya atau area visual di dalamnya. Orientasi yaitu arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik batas area, bentuk lain, atau terhadap orang yang melihat bentuk tersebut. Inersia visual, yaitu suatu bentuk tergantung pada geometrinya dan juga orientasi relatifnya terhadap bidang dasar, gaya tarik gravitasi, dan garis pandang kita. Bentuk dasar merupakan alat bantu utama bagi kita dalam mengenali, mengidentifikasi, dan mengkategorikan suatu bentuk dan figur khusus. Bentuk-bentuk dasar yang paling terpenting yaitu lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Di dalam arsitektur, kita lebih memperhatikan bentuk-bentuk dasar yang berupa bidang lantai, dinding, dan langit yang menutup ruang. Bukaan-bukaan pintu dan jendela di dalam suatu keberdekatan spasial, siluet, dan kontur suatu bentuk bangunan.
Macam-macam bentuk yaitu A. Bentuk beraturan dan tidak beraturan merupakan bentuk-bentuk yang berhubungan satu sama lain dan tersusun secara rapi dan konsisten dan teratur. Sedangkan bentuk tidak beraturan merupakan bentuk yang bagian-bagiannya secara alamiah tidak sama dan terkait satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. B. Bentuk subtraktif merupakan suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya. C. Bentuk aditif merupakan suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan penambahan elemen-elemen pada volumenya. D. Bentuk terpusat merupakan sebuah bentuk yang teratur secara geometris dan diletakkan secara terpusat. E. Bentuk linear merupakan suatu perubahan proporsional di dalam bentuk dimensi bentuk yang terpisah di sepanjang sebuah garis. F. Bentuk radial merupakan bentuk-bentuk linear yang memanjang keluar dari sebuah elemen inti yang terletak di tengah dengan cara menyebar dari pusat dalam kurung radiatif. Bentuk grid merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua perangkat atau lebih garis sejajar yang berjarak teratur satu sama lain. Sumber buku F. D. Kaching dengan judul Arsitektur, Bentuk, Ruang, dan Tatanannya. Jadi sekian presentasi saya.